Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kolaborasi dan langkah strategis menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat. Presiden menjelaskan bahwa perubahan iklim dan transisi energi merupakan hal yang sangat mendesak di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, Presiden secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil peran dan berkomitmen untuk mengatasi hal tersebut. Kepala negara pun memaparkan bahwa hingga saat ini Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 91,5 juta ton. Hal tersebut diikuti oleh laju deforestasi Indonesia hingga tahun 2022 telah ditekan hingga 104.000 hektar. Namun Presiden Jokowi menilai bahwa saat ini masih terdapat tantangan besar bagi Indonesia dan juga negara berkembang lainnya untuk melakukan transisi energi utamanya dalam mentransfer teknologi dan pendanaan. Lebih lanjut, Presiden menilai pendanaan iklim yang seharusnya diberikan kepada negara-negara berkembang untuk melaksanakan transisi energi tersebut seharusnya lebih bersifat membangun, tidak hanya membebani sebagai utang. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan transisi energi. Presiden menyebut salah satunya adalah melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung yang baru saja diresmikan di Waduk Cirata, Provinsi Jawa Barat. Kedepan Presiden menyampaikan hal serupa akan terus Indonesia lakukan untuk menjaga lingkungan dan melakukan transisi energi, seperti halnya yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara, yang akan menjadi kota pintar berbasis hutan yang nantinya disebut akan menggunakan energi hijau dari matahari dan air. Itulah pentingnya terkoneksi sesama manusia. Begitu juga dengan terkoneksi dengan alam. Dan kita tahu dunia kini tengah sakit, perubahan iklim, transisi energi adalah isu yang sangat mendesak. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dan mengambil peran? Untuk Indonesia tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesia walk the talk, not talk the talk. Indonesia telah menurunkan emisi 91,5 juta ton. Dan di tahun 2022, supaya Bapak Ibu tahu, laju deforestasi bisa ditekan sampai 104.000 hektar. Kemudian kawasan hutan juga direhabilitasi seluas 77.000 hektar. Hutan bakau direstorasi seluas 34.000 hektar, hanya dalam waktu 1 tahun. Namun, ini saya sampaikan di mana-mana, setiap ketemu yang namanya investor, baik Indonesia maupun negara berkembang lainnya, mengenai pendanaan dan transfer teknologi. Ini selalu menjadi tantangan besar. Karena memang kita butuh investasi yang sangat besar, serta transfer teknologi dan kolaborasi. Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang. Karena itu Indonesia ingin memastikan bahwa transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat. Namun kita tahu semuanya sampai saat ini, yang namanya pendanaan iklim masih business as usual. Masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk hutang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang. Padahal sebagai contoh Indonesia, tadi saya mungkin belum menyampaikan yang belum tahu Indonesia.
Indonesia itu memiliki 17.000 pulau, memiliki penduduk hampir 300 juta, memiliki 714 suku yang berbeda-beda tradisi dan budayanya, dan memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah. Dan Indonesia memiliki potensi energi hijau yang sangat besar, yang bisa dimanfaatkan untuk kelestarian bumi. Potensinya mencapai 3.600 gigawatt dari energi matahari, air dari sungai karena kita memiliki 4.400 sungai, kemudian angin, kemudian geotermal, ombak, dan energi bio. Minggu lalu sebelum terbang ke Amerika Serikat, saya terbang ke provinsi di Indonesia yang namanya Jawa Barat. Ini salah satu provinsi yang terpadat di Indonesia, yang memiliki penduduk kurang lebih 48 juta jiwa. Untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga surya terapung di waduk yang namanya Cirata. Ini terbesar di Asia Tenggara. Pembangkit listrik tenaga surya yang kita miliki baru saja kita buka dengan kapasitas 192 megawatt. Dan tidak berhenti di situ saja, kita juga akan membangun seperti ini di kota-kota yang lain, termasuk di ibu kota baru Nusantara. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan, Dr. Arun Majumdar, disinggung sedikit mengenai Nusantara. Ya, Nusantara ini adalah ibu kota kami yang baru. Sebuah kota pintar berbasis hutan, 70% areanya hijau, area hutan, dan kita nanti akan menggunakan juga energi hijau dari matahari dan dari hidro, dan supaya saudara-saudara tahu bahwa yang pertama kali kita bangun saat akan membangun ibu kota Nusantara ini adalah membangun Nursery Center, membangun Botanical Center yang berkapasitas 15 juta bibit pohon per tahunnya, 15 juta bibit pohon per tahunnya. Yang itu nanti akan kita tanam setiap tahunnya di ibu kota Nusantara dan di Pulau Kalimantan. Inilah showcase transformasi Indonesia, dan tahun depan Indonesia berencana akan merayakan hari kemerdekaannya di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki ibu kota baru, meskipun mungkin selesainya ibu kota ini baru 15 atau 20 tahun yang akan datang. Saya kira mungkin akan menjadi sebuah ide yang baik, ide yang seru jika mahasiswa Stanford University melakukan studi tour ke Nusantara untuk melihat lebih dekat proses dan progresnya. Nanti mungkin di sana bisa melakukan riset secara kilat dan belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun sebuah green city. Oleh karenanya, Kepala Negara menyebut bahwa ke depan akan menjadi sebuah gagasan yang bagus jika mahasiswa Stanford University bisa berkesempatan untuk mengunjungi IKN dan melihat secara langsung proses serta perkembangan pembangunan di sana. Tim Eljon Media melaporkan.